Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tetap dijajah atau kita merdeka tapi kelakuan kita seperti sekarang masih lebih banyak ekstraksi, jadi lebih banyak pakai otot dan kekuasaan daripada otak, nah kita itu secara tidak langsung melanggengkan model atau teori center periphery, atau di tahun 60-an itu terkenal teori tendensia. Jadi melanggengkan ketergantungan periphery kepada center. Jadi ada core atau ada center, ada periphery. Nah, periphery itu negara berkembang yang mengolah yang menghasilkan komoditi, kemudian komoditinya dijual ke negara maju, diolah-olah negara maju menjadi barang-barang yang akhirnya dijual ke negara periphery itu. Jadi kondisi ketergantungan struktural lewat center periphery models atau dependensia teori ini, itu kita sudah tentang, kita sudah merdeka gitu, tapi secara sukarela kita menjadikan diri kita sebagai periphery. Secara sukarela kita menggantungkan diri pada ekonomi negara-negara maju. Terbukti sudah 75 tahun merdeka ya, namun kita masih saja strukturnya mirip dengan di masa penjajahan. Nah, untuk memahami mengapa di masa penjajahan sampai sekarang kondisinya seperti itu, ilmu ekonomi tidak cukup, ilmu politik juga tidak cukup. Maka kita bikin jembatan. Ayo kita lihat perkembangan atau sejarah ini dalam perspektif ekonomi politik, dan sekaligus nanti akan saya antarkan diskusi tentang sistem ekonomi itu. Kita sistem ekonominya apa gitu ya. Sebetulnya ekonomi dan politik itu tidak terpisahkan, satu kesatuan utuh kalau cara pandangnya mulai Adam Smith sampai tahun 1900. Economics is political economy. Karena selalu ilmu ekonomi itu mengajarkan adanya trade-off, adanya pilihan-pilihan yang harus dibuat. Misalnya saya lebih banyak pakai modal atau tenaga kerja. Nah, itu kan udah ekonomi politik. Ekonomi politik melihat interaksi para pelaku di dalam kegiatan ekonomi gitu. Nah, kemudian tahun 1900 sampai 1980 itu terpisah gitu. Makanya ada polisi ekonomi terpisah. Mata kuliahnya politik, ilmu ekonomi bikin sendiri. FISIP, pengantar ekonomi, bikin sendiri. Walaupun di satu universitas yang sama. Ya, teori-teori politik berkembang, teori ekonomi berkembang, tapi terpisah. Politik, dalam kaitannya dengan sistem politik, itu melihat interaksi antara voters, partai politik, pemerintah, politisi, dan lobby-lobby ini. Inilah proses politik itu di departemen politik. Ekonomi belajar apa? Bagaimana interaksi antara individu, perusahaan, dan negara lewat public policy. Tapi negara tidak melihat perspektif ekonomi, tidak melihat ini dalam perspektif politik, tapi public policy aja. Jadi ini individual, firms, dan government. Public policy kan government ya. Nah, jadi yang menjembatani individu dan perusahaan adalah negara. Government, pemerintah. Negara mungkin beda lagi. 80 ke sini dirasakan ini nggak bagus ini ya. Perkembangannya terpilah-pilah seperti itu. Oleh karena itu diintegrasikan pendekatan sekarang itu. Political ekonomi melihat satu fenomena itu secara komprehensif ya. Dilihat dari ininya nih, basic primitive and assumptions about people preference. Mau politik kayak, mau ekonomi kayak sama kan. Nah, kemudian pengaruhnya ke voters, ya, pemilih.
Pemilih memilih politisi. Ya, politisi punya partai politik melobi pemerintah, pemerintah bikin public policy. Tapi lobby juga bisa langsung public policy, partai politik public policy, semua juga bisa. Tapi ini urutan pengaruhnya ke sini, tapi masing-masing level ini sudah memengaruhi public policy itu. Nah, inilah political economy sekarang. Yang oleh karena itu jangan batasi diri gitu untuk melihat fenomena-fenomena ini dari kacamata yang sempit. Ya, sosiologi juga kita butuhkan, antropologi kita butuhkan. Ya, jadi luar biasa. Dan saya berharap Universitas Indonesia itu desainnya tidak seperti sekarang gitu. Tadi kan bicara apa tadi mata kuliah bisnis dan negara ya. Wah itu menarik sekali itu ya. Harusnya Fakultas Ekonomi juga bikin itu ya. Jadi misalnya apa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi boleh ikut kuliahnya via untuk bisnis dan negara. Fakultas Ekonomi enggak usah mata kuliah sendiri gitu, nyebrang aja. Entah mata kuliah pilihan, entah apa. Zaman saya kuliah dulu, kita sama-sama kuliahnya. Jadi ada namanya faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Satu dosennya dari ekonomi, satu dosennya di politik. Nah, ini apa ekonomi politik ya? Paling komprehensif sih ini ya. A branch of the social sciences that takes as its principal subject to study, bicara tentang kebijakan negara, memengaruhi alokasi sumber daya alam maupun sumber daya lainnya di dalam masyarakat melalui yang dipandu oleh sistem ekonomi yang berlaku and the behavior of people acting on their economic interest. Jadi orang itu kan punya economic interest kan. Nah inilah kira-kira gambarannya. Tapi kalau mau ringkasnya ini tunjukkan the name has resurfaced in the political economy that draws attention to the political motivation of economic policies. Political motivation of economic policies. Policymakers and lobbyists are often more concerned with the income distribution of their electorate than with the efficiency of the economy. Jadi kalau politisi itu masa bodoh efisien enggak, yang penting gua dapat berapa gitu loh. Jadi sekali lagi ekonomi dan politik sejatinya tidak bisa dipisahkan. In all political system of the world, much of politics is economics and most economics is politics dan sebagainya gitu. Ini orang-orang terkenal ya, John Kenneth Galbraith, Milton Friedman yang paling ekstrim. There is no such thing as purely economic issue. Nggak ada. Jadi kita makin nggak boleh sombong gitu, ya. Wah ilmu ekonomi bisa diselesaikan, ilmu politik nggak bisa. Nah selalu kita tanya, tatkala saya ditawarkan tema ini, saya harus mampu menjawab apa yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam kita di berbagai era pemerintahan, dilihat dari perspektif konstitusi kita, Pancasila. Gitu. Pertama adalah apa sih yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Does it matter? Apakah ini merupakan kepedulian yang perlu kita angkat secara nasional gitu? Kalau iya, apa yang kita bisa lakukan? Dan oleh siapa? Untuk mengubahnya, sesuatu yang sekarang ini kita anggap bukan yang terbaik. Gitu. Rasanya dalam mata kuliah bisnis dan negara juga ini yang dijawab itu. Nah, analisisnya bisa analisis level, misalnya ada level makro, ada level mikro, ada level sektoral. Misalnya kita apa? Sumber daya alam, bisa dibilang sektoral tuh. Ya, atau problem driven analysis, masalah kemiskinan misalnya gitu-gitu. Nah, namun yang saya ingin sampaikan dalam analisis ekonomi politik itu dua pendekatan atau dua model yang kerap dipakai itu. Pertama patron client relationship, jadi mirip dengan si dependensia atau center periphery gitu. Si centernya si patron,
periferinya klien. Nah, hubungan antara center periferi itu kan asimetrik. Tidak sama kekuatannya, asimetrik. Sehingga ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, pattern klien juga gitu, asimetrik. Nah, namun bedanya dengan si center periferi, pattern klien ini melihat ada hubungan yang asimetrik, si patron punya kekuasaan yang besar, tapi si klien ini butuh perlindungan dari patron. Jadi dia bersedia untuk dijadikan kliennya, mengabdi, menghamba ke patron, dia bayar uang penghambaan itu, namun dia dilindungi dari gangguan-gangguan pihak lain. Nah, satu lagi rent seeking. Jadi praktik pemburuan rente. Ini juga perspektifnya ekonomi politik. Jadi menggunakan pengaruh politik untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemburuan rente itu mirip dengan, bukan mirip ya, salah satu bentuknya itu yang baru ditangkap itu, KKP, Menteri KKP. Jadi mencari rente, memperoleh laba yang besar karena dia memberikan lisensi kepada orang-orang dekatnya, dan semua orang tidak boleh ekspor benur lobster kecuali lewat satu perusahaan. Jadi semua yang akan menjual ke luar negeri harus lewat perusahaan yang ditunjuk oleh si menteri ini gitu. Nah, itu rent seeking gitu. Jadi dua ini yang syarat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalau zaman Pak Harto patronnya satu, kalau sekarang Jokowi nggak bisa. Ya seperti Pak Harto, Jokowi harus mendengarkan suara hati nurani Megawati, suara hati nurani Surya Paloh, gitu-gitu ya. Oke. Nah, kita ke sistem ekonomi sekarang. Ekonomi Pancasila itu tadi menyampaikan gini, kita nggak tahu nih, banyak pertanyaan tentang sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa. Ya memang tidak ada gitu. Kita bikin sendiri, ya, nggak jelas berdasarkan apa, maunya apa, definisinya pun tidak ada, ya di Undang-Undang Dasar tidak ada ekonomi Pancasila itu seperti apa, nggak ada. Nah, jadi kita lihat perspektifnya dalam kerangka teori saja. Jadi silakan memasukkan Indonesia itu di mana, ekonomi Pancasila itu di mana. Nah, kalau kita bicara sistem ekonomi, biasanya politik juga sih ya, tapi ini ekonomi saja deh. Jadi titik berat itu pada individu apa community. Jadi basis analisisnya itu individu apa community. Kalau individu namanya liberal, kalau community namanya komunis kan. Community, komunisme kan dari commune. Kemudian orang itu dalam satu sistem itu, kankah ada hierarki yang kaya, yang miskin, gitu ya, hierarki apapun, pendidikan tinggi, ada yang rendah gitu, atau semua itu sama rata sama rasa. Ini equality, ini dimungkinkan adanya hierarki. Nah, kalau titik pijaknya individu dan hierarki, namanya classical liberal. Semua pemilikan ada pada individu, dan yang mampu bersaing, silahkan dapat kekayaannya lebih banyak. Nah, itu classical liberal. Kalau segala sesuatunya harus sama dan semua berbasis community, namanya radikal. Nah, ini saya harus katakan, penamaan ini dari perspektif orang liberal. Jadi anti mereka sebut radikal gitu ya. Karena buku teks saya kan dari barat gitu. Nah, ada di antara dua-duanya, modern liberal. Jadi oke, titik beratnya individu, tapi harus memperhatikan juga yang namanya equality gitu ya. Ini namanya modern liberal, di sini namanya conservatives. Oke. Nah, sistem ekonomi tapi itu sistem yang lebih yang lebih holistik. Nah, ini sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu pada intinya gampang saja, saudara. Kepemilikan itu pada pribadi atau swasta atau negara. Kemudian apa barang yang dihasilkan
berapa, untuk siapa, di mana, itu siapa yang menentukan? Pasarkah atau negara lewat perencanaan terpusat gitu. Itu aja sederhananya ya. Lebih sophisticated juga ada, tapi ini sederhananya begitu. Nah, jadi kalau pemilikan pada swasta atau pada individu, pada pribadi, dan semua tadi what, when, how much gitu, itu diserahkan pada mekanisme pasar, namanya sistem kapitalisme pasar. Atau kapitalisme sebetulnya. Sebetulnya ini kapitalisme aja, jangan kapitalisme pasar. Emangnya ada kapitalisme negara? Oh, ada juga. Ya, ada juga. State capitalism. Ya, jadi market capitalism, oke? Sebaliknya, kalau cuannya adalah semua ditentukan oleh negara, ya, kemudian kepemilikan ada pada negara, namanya komunis. Jadi dua ekstrim ini. Nah, di antara dua ekstrim ini ada varian-variannya. Jadi nggak sepenuhnya swasta, nggak sepenuhnya mekanisme pasar, peran negara lumayan besar gitu. Namanya welfare economy. Ini negara-negara Nordik nih, Skandinavia. Kemudian dekatnya komunisme, sosialisme. Ini contohnya siapa nih? Bolivia, kemudian Venezuela gitu ya. Lantas Kuba, nah bisa dikatakan nih sosialis, negara sistem sosialis, atau Vietnam juga bisa dikategorikan sebagai sosial. Nah, yang agak di tengah, di antara dua yang di kiri, dua yang di bawah, dua yang di atas, atau dua yang di kiri, dua yang di kanan, itu namanya market socialism. Nah, nanti kita coba jelas. Jadi semakin ke kiri, semakin ke kanan disebut ideologi kiri. Semakin ke kiri disebut ideologi kanan. Harusnya dibalik aja supaya ideologi kanan gitu ya. Tapi ya inilah biasnya seorang Faisal Basri, yang bukunya juga kebanyakan buku-buku dari barat gitu ya. Tapi saya tidak mau dijajah oleh paham itu kan. Nah, jadi Pancasila di mana? Kira-kira Pancasila itu, ekonomi Pancasila ya, sistem ekonomi Pancasila itu kalau ada, kira-kira di mana dia? Nanti kita diskusikan ya, adik-adik punya hak penuh untuk menyampaikan pandangan. Mungkin antara welfare atau market socialism sih, Pak. Di antara dua bubble itu. Betul sekali, saya setuju sekali. Tapi ini terlalu mewah buat kita ya, welfare ekonomi ini. Jadi semua tidak boleh ada yang miskin, pajaknya bisa 70% gitu-gitu ya. Pokoknya sampai ke universitas itu, kesehatan gratis gitu-gitu ya. Terlalu mewah buat kita, tapi sebagai satu acuan very welcome. Namun kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 gitu, pasal 27, pasal 33 mengarahnya memang ke welfare ekonomi. Nah, jadi apa yang terjadi pada sistem ekonomi Pancasila itu ya tidak ada, Saudara. Jadi ekonomi Pancasila itu apa? Yang nggak usah dibahas. Maunya nggak jelas. Karena apa? Ini kan ideologi kan. Oke, ideologi. Jadi kalau ideologi itu apa definisinya? Definisi ideologi secara umum adalah sekumpulan nilai inti yang disepakati oleh masyarakat satu negara sebagai acuan untuk mengarungi kehidupan bernegara itu, agar mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan memiliki kendaraan atau memilih kendaraan untuk mencapai tujuan. That's ideology. Nah, di Indonesia, apa coba? Tujuan kita adil makmur. Oke. Tapi kita tidak memilih cara. Tidak memilih kendaraan. Kenapa? Ya karena Pancasila bukan ideologi gitu. Siapa yang bilang Pancasila ideologi? Tak ada satu dokumen pun yang mengatakan Pancasila itu ideologi, tidak ada. Jadi kita dibohongi aja nih oleh partai-partai ini. Oleh politisi ini. Tidak punya kita ideologi. Oleh karena itulah kita tidak pernah memilih kendaraan untuk mencapai tujuan. Karena memang kita tidak pernah memilih lagi. Kita bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini juga. Oh, kita punya sendiri. Gombal. Tidak ada, saudara. Oleh karena itulah, pernah coba sejak merdeka itu. Pernah kita coba. Ini waktunya udah mau habis nih ya, jadi saya sebetulnya tidak boleh terlalu banyak di sini.
Nah intinya gini deh, kalau ideologi liberal itu ngurusin civil right dan political right aja. Jelas kita tidak memilih ini kan. Dalam undang-undang dasar kita ada namanya social right. Negara wajib menyediakan pekerjaan yang layak gitu, yang gitu-gitu ya. Social right itu, economic right dan cultural right. Nah, kalau ini kita gabung 1 dan 2 dengan 3, 4 dan 5 namanya social demokrasi. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, dalam social demokrasi yang kita juga nggak mau sebut diri kita sosial demokrasi gitu. Susah deh. Indonesia mah nggak punya kelamin. Jadi yang 5 right itu plus social market economy. Apa sih social market economy? Nggak boleh semuanya diserahkan kepada pasar. Harus ada namanya sistem jaminan sosial. Social protection. Harus ada namanya perlindungan sosial semesta gitu. Orang menganggur dikasih tunjangan pengangguran gitu-gitu. Kemudian right based on welfare state itu tadi sebagai cita-cita kan. Dan societal democracy, bukan yang punya duit yang menang pilkada. Bukan anaknya presiden yang menang, bukan anaknya mantu yang menang gitu loh. Societal democracy. Bukan demokrasi berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, bukan. Nah, susahnya rakyat kita masih miskin. Pendidikannya rendah. Jadi demokrasinya gampang dibeli gitu. Demokrasi duit. Jadi demokrasinya have no meaning. Nah ini amanat konstitusi. Dikuasai oleh negara. Oh, tadi bukan dimiliki ya. Tadi kan perspektif sistem ekonomi itu dimiliki. Kalau ini dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kain alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional disediakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak ada juga definisinya di Undang-Undang Dasar ini. Apa demokrasi itu? Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang, tapi undang-undangnya nggak pernah ada. Gitu. Emang nggak serius kita memiliki ideologi itu. Jadi oke, sampai sekarang kita belum punya ideologi ya yang merumuskan pasal 33 ini. Hak menguasai negara itu adalah negara mengatur, bukan memiliki. Jadi nggak harus BUMN gitu loh maksudnya. Sebuah definisi yang longgar mengenai makna dikuasai oleh negara. Menurut Bung Hatta, makna dikuasai dalam pasal 33 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Kata Bung Hatta, jika dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuatan peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, sebuah peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Jadi negara bikin aturan tidak boleh ada eksploitasi yang delom-parlom gitu. Tanpa harus dikelola sendiri oleh negara. Mahkamah Konstitusi menurut saya tidak berhak ya menginterpretasikan undang-undang dasar menurut mereka sendiri. Ini mirip etatisme nih. Mahkamah Konstitusi hak menguasai negara mencakup pengertian. Mencakup ya. Jadi semua ini merumuskan, melaksanakan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, melalui pengawasan. Menurut saya ini nggak benar. Jadi udah jelas itu rohnya kan ada pada Bung Hatta. Ini mah etatisme nih semua negara yang ngatur untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang penting kan kita berdaulat gitu. Ini oleh karena itu ada definisi kedaulatan diimplementasikan oleh Bu Susi gitu ya. Kedaulatan itu dalam pengertian yang Bu Susi kan punya 3 pilar ya waktu Menteri Kelautan. Pilar kedaulatan, pilar keberlanjutan, pilar kesejahteraan. Jadi kita berdaulat ini untuk menjamin agar pengelolaan sumber daya alam itu berkelanjutan sehingga menyejahterakan rakyat gitu. Makanya kita merdeka kan, berdaulat dulu, kita merdeka dulu atas sumber daya alam, kita bisa mengelola sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat. Oke, kalau Anda lihat di sini,
Dulu dikuasai oleh Belanda, sumber daya alam itu, oleh pengusaha Eropa yang dikasih privilege besar di sini, ekstraktif sifatnya. Nah sekarang kekayaan alam itu dikelola oleh segelintir manusia, segelintir orang yang namanya si oligarki ini sekarang. Kalau tadi di era Pak Harto, di Orde Baru itu dikelola oleh sistem yang patron klien. Jadi Pak Harto memberikan konsesi kepada kolega-koleganya, kepada orang-orang dekatnya, konsesi apa? HPH hutan gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak ada satu kekuasaan yang besar, terdispersi, jadi governed by the few. Itu kalau dulu sumber daya alam itu dibagi-bagi oleh Pak Hartonya gitu. Ya, Pak Harto kasih ke jenderal-jenderal yang berjasa, tapi kan jenderal nggak punya modal, konsesi HPH-nya diserahkan kepada pengusaha gitu ya. Mengakibatkan ketimpangannya semakin parah gitu. Indonesia itu karena pengelolaan di segelintir orang, ketimpangannya semakin parah. Nomor 3 terbesar di dunia kalau dilihat dari penguasaan 1% orang terkaya. Kalau 10% itu 74,1%. Kekayaan nasional itu dikuasai oleh 10%. Nah, 2/3 kekayaan orang terkaya itu berupa bisnis kroni. Ini ada namanya Crony Capitalism Index. Jadi inilah pola hubungan antara negara dengan pengusaha itu. Jadi sekali lagi 2/3 dari kekayaan orang terkaya di Indonesia itu diperoleh dari bisnis, otot, dan kekuasaan. Bukan bisnis otak. Bisnis otaknya cuma 1/3 nih. Ini kan 3,8 tambah 5, 2, 5,8 ya. Jadi 2/3 itu 38 dibagi 5,8 kan 2/3. Jadi 2/3-nya adalah bisnis kroni, sektor kroni. Nah sektor kroni ini Anda lihat. Sumber daya alam kan coal, palm oil, timber, kemudian oil and gas, port, dan macam-macam ini. Plus tentu saja kasino, itu juga kan harus ada lisensi negara, defense, siapa, emangnya Anda bisa bisnis senjata di Indonesia? Ya Anda bisa, harus dekat dengan kekuasaan, jadi Prabowo dan kroni-kroninya, pokoknya anak-anak kekuasaan itu ya, jadi senjata itu. Oleh karena itulah saudara sekalian, social mobility index kita jadi kecil. Karena kekayaan alam kita itu dikuasai oleh segelintir, segelintir itu punya kekuatan politik, dilindungi oleh kekuatan politik. Mereka yang semakin berjaya, rakyat tidak pernah punya akses terhadap kekayaan alam itu. Bahkan hak rakyat itu diambil, direbut oleh mereka itu. Ya, yang menyebabkan itu dia tadi. Jadi kalau saya dari keluarga ayah ibu saya miskin, kemungkinan saya tetap miskin itu tinggi sekali. Jadi social mobility index-nya rendah, 49,3. Nah kalau social mobility index-nya rendah nih, semakin ke sini ketimpangannya ya jadi tinggi. Jadi untuk mengurangi ketimpangan, untuk meningkatkan keadilan, ya social mobility-nya harus naik. Akses kepada pendidikan, akses kepada kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Itu kuncinya. Ini kekayaan alam. Ini minyak ya. Jadi, di era kita merdeka, kita itu lebih banyak make minyak daripada menemukan minyak yang baru. Jadi generasi kita sekarang, generasi saya, dan generasi sebelum saya itu, terlena, merdeka, sudah merdeka, taunya menikmati kekayaan alam. Enggak lagi mencari ya cadangan minyak baru. Jadi cadangan minyaknya turun terus tuh. Tinggal 2,5 miliar barrel yang akan habis dalam waktu 8,7 tahun lagi. Nah, kalau Anda lihat nih, China pakai minyaknya banyak, cadangan minyaknya juga nambah. Indonesia turun terus sepanjang masa. Nanti kalau kalian sudah bekerja, sudah berkiprah, sudah jadi penguasa, sudah jadi pengusaha, kalian itu diwariskan oleh kami sumber daya alam yang makin sedikit karena kami tidak pernah mencari lagi. Tahu kami adalah mengkonsumsi, menggunakan.
Kami tidak peduli tentang kewajiban kami mencari minyak baru untuk kalian, untuk diwariskan kepada kalian. Tahu kami make. Apa bedanya kami dengan penjajah itu? Natural gas juga gitu tuh turun. Tidak ada temuan-temuan baru yang besar. Ini batu bara, emangnya kita negara batu bara yang besar? Cadangan batu bara kita cuma 3,7% dari cadangan dunia. Lihat tuh Amerika paling besar. Nah kemudian kan Anda bisa lihat, cadangan kita cuma 3,7% dari dunia, tapi kita produksinya 7,5% dari dunia, dan yang kita jual 26% dari total yang dijual dunia. Jadi kita cepat mungkin mengeksploitasi batu bara ini buat keuntungan kami. Tatkala kalian berusia 40, 50 tahun, batu bara tinggal sedikit, nikel tinggal sedikit, minyak udah impor, gas sudah impor semua, gitu. Dan kalian diam aja gitu. Saya heran. Nah ini, lihat tuh, seperti perosotan. Ini produksi gas ya, minyak. Artinya apa? Kami menggunakan lebih banyak daripada kami berusaha mencari sendiri. Tahu kami adalah make, bukan mencari. Kan cadangan minyak itu harus dicari ya. Harus ada proses namanya eksplorasi. Baru bisa dieksploitasi. Nah kalau sekarang eksploitasi, eksplorasinya kedodoran. Bukannya tidak ada ya, tapi tidak serius lah. Nah ini akibatnya produksi minyak turun terus, tapi bakar minyak naik terus. Ini yang saya katakan hampir 1 juta barrel per hari. Miriplah semua nih ya, defisit energi di depan mata. Jadi sampai sekarang ini masih surplus energi. Karena kami tidak mencari yang baru buat kalian, maka kalian nanti 2040 itu, sekarang kita masih surplus energi ya, tapi 2040 kita sudah defisit energi 80 miliar US dollar. 80 miliar US dollar. Jadi kalian hidup harus beli energi yang mahal dari luar. Karena energi yang kami wariskan sudah habis. Ini saya bikin memo ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sempat marah-marah gitu ke Menteri SDM waktu itu, Pak Jonan ya. Bisanya kami itu apa? Mintanya subsidi aja gitu kan. Kemudian biofuel nih. Ya, biofuel ini kan tadi energi sudah defisit gitu. Oh, diupayakan dengan cara apa? Cara oke deh kalau gitu kita jadikan sawit kita aja deh buat pengganti atau pencampur minyak gitu ya. Nah ini juga ngaco bener. Anda bisa lihat report kami di lamannya Greenpeace. Jadi biodiesel ini ngaco. Jadi kalau kebijakan B30, B40 ini akan dilanjutkan, itu bisa membutuhkan lahan sampai 7 juta hektar. Lahannya di mana lagi? Megas kota bikin kacauan, saya nggak bisa sebut. Nah, intinya adalah ini udah bahaya nih menurut kita ya. A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of these resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strengths and the abuse of its resources. Jadi satu negara miskin itu, negara kaya itu, negara yang jatuh itu bukan karena dia miskin sumber daya, dia kaya sumber daya tapi salah urus gitu. Salah urus. Nih, kita tergolong yang salah urus itu. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan value creation harusnya itu. Ya, jadi sumber daya alam kita untuk mensejahterakan rakyat. Bukan petik, tebang, keruk, jual gitu. Wajib mahasiswa baca Mariana Mazzucato, Value of Everything, dan jadi ini dia. Jadi kalau sekarang nih kami ini melakukan value extraction activities focus on moving around existing resources and output and gaining disproportionately from the ensuing trade. Jadi udah gitu. Yang saya katakan tadi, tebang jual segala macam itu. Nah oleh karena itulah kita harus, karena apa? Ini political competition-nya berubah ya. Dulu political competition-nya kan nggak ada. Sekarang kan tinggi, partai-partai politik banyak. Nah, perkuat institusinya. Terlalu banyak kekayaan laut kita disia-siakan. Nah, kalau Velda ini di Malaysia menyejahterakan petaninya gitu ya. Penambangan emas liar di Papua. Aduh, sedih banget. Ini orang-orang kota nih. Tuh, pakai helikopter.
Saya dengar banyak masyarakat cerita bahwa di situ ada tambang emas. Kemudian di situ banyak orang non Papua yang mereka masuk dulang emas di sana tanpa diberikan surat izin dari pemerintah. Maka saya naik jalan kaki untuk cek itu. Dia bisa lihat. Ada ini. Jadi penerimaan negara dari sumber daya alam. Ya cuma segini nih, dari dulu segini aja. 178 triliun aja. Nah, kemudian kalau generasi kami bertanggung jawab itu, kami bikin sovereign wealth funds namanya. Jadi kekayaan alam itu kan hak dari generasi mendatang juga, bukan hak kami semua. Oleh karena itu yang kita produksi sekarang kita sisihkan dalam celengan gitu, namanya sovereign wealth funds. Negara-negara yang kaya sumber daya alam tuh Anda bisa lihat, Norwegia, Kuwait, Saudi, Uni Emirat Arab, Brunei di sini ya, ada Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat bukan negara federal tapi negara bagian. Jadi minyaknya Texas itu untuk permanent school fund. Ini Azerbaijan state oilnya. Saya lihat di sini nggak ada. Timor Leste ada di sini tuh. Timor Leste itu minyaknya dibagi buat generasi mendatang. Ada yang tembaga, ada yang macam-macam. Itu yang asetnya di atas 10 miliar, asetnya yang di bawah 10 miliar. Banyak nih Chile, Aljazair, ini ada US juga ya, permanen Wyoming Mineral Trust. Jadi tambang di Wyoming juga ditabung buat generasi mendatang. Indonesia nggak ada. Lagi ini nikel ya, nikel ini tambah pilu. Kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.